Tak bisa dipungkiri, tangan dingin kepemimpinan Jokowi membawa sebuah era baru bergeraknya arah pembangunan bangsa ini. Dari yang awalnya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, kini pemerataan pembangunan itu bisa kita lihat hampir di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Papua. Tak tanggung-tanggung, dari yang awalnya Papua krisis air bersih akibat tak adanya sistem penyaringan dan konstruksi penampungan dam, kini mereka berkelimpahan air, pertanian yang subur hingga teknologi yang canggih. Berikut ini adalah 5 hasil pembangunan Jokowi yang akan dikenang sepanjang masa. Namun, sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Luncurkan satelit Indonesia ke angkasa. Jika dulu Indonesia sangat kesulitan untuk meluncurkan satelitnya keluar angkasa, kini semua hal itu tak berlaku lagi di era Presiden Jokowi. Sejak satelit Palapa diluncurkan pertama kali tanggal 9 Juli 1976, Indonesia mulai terhubung dengan sistem jaringan komunikasi dari berbagai provinsi. Tak adanya inovasi berkelanjutan, sistem Palapa yang jadi tulang punggung jaringan komunikasi di Indonesia ternyata masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah akses jaringan yang lambat dan tak bisa menjangkau secara merata daerah-daerah di Indonesia. Ketika bangsa lain sudah memiliki satelit yang super canggih dengan akses jaringan yang luas, Indonesia kemudian baru menerbitkan satelit barunya bernama Palapa B2P yang diluncurkan oleh Roket Delta pada tanggal 21 Maret 1987. Sudah berbagai macam merek satelit Indonesia yang berhasil diluncurkan ke luar angkasa. Di antaranya satelit Cakrawarta November 1997, satelit Telkom pada Agustus 1999, satelit Garuda Februari 2000. Di era pemerintahan Jokowi, tercatat Indonesia sudah mengirim satelit terbaru dan tercanggihnya ke luar angkasa. Di antaranya satelit Merah Putih yang diluncurkan 7 Agustus 2018. Satelit milik PT Telkom Indonesia ini diluncurkan di Florida menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satelit ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau HTS yang juga dikenal dengan broadband satelit. Tak lama setelah itu, Jokowi kemudian meluncurkan satelit Satria atau satelit Republik Indonesia pada Juni 2023. Satelit Satria One ini menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite yang bisa mengalirkan jaringan internet ke wilayah tertinggal, terluar dan terdepan. Memiliki 150 Gbps dan disebar ke 37.000 titik di Indonesia. Memungkinkan orang-orang di pelosok negeri ini dapat mengakses internet dengan mudah. Satelit ini diresmikan Jokowi di Desa Bowombaru, Talaut, Sulawesi Utara. Tak hanya setara secara sosial, tetapi Jokowi berhasil menciptakan kesetaraan teknologi untuk anak bangsa di wilayah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terdepan. Bendungan Karian. Dari atas penampakan Bendungan Karian tampak sangat gagah dan besar. Bendungan yang berdiri kokoh di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini memiliki daya tampung sebesar 315 juta meter kubik dengan luas genangan 1.773 hektar. Salah satu proyek strategis nasional ini memberikan sejumlah manfaat besar bagi wilayah tersebut. Di antaranya, bendungan ini bisa memberi irigasi 22.000 hektar sawah petani. Tak hanya itu, Bendungan Karian ini dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 10,6 meter kubik per detik bagi masyarakat di berbagai kabupaten, mulai dari Kabupaten Serang sampai Kabupaten Bogor. Bendungan ini juga punya fungsi sebagai pengendali banjir dan pembangkit listrik. Sifatnya yang serbaguna, Bendungan Karian menghabiskan biaya pembangunan yang cukup besar, yaitu 2,2 triliun rupiah yang dibiayai oleh APBN. Lama pembangunan bendungan ini mencapai 8 tahun dan diresmikan Jokowi pada 29 September 2023. PLTS terbesar. Kita
berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Tak hanya bikin kagum lewat bangunan daratnya, Presiden Jokowi juga bikin Indonesia bangga setelah berhasil membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar ketiga di dunia. PLTS Terapung Cirata ini dipasang di atas permukaan Waduk Cirata, seluas 200 hektar yang berlokasi di Jawa Barat, tepatnya di Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. PLTS Cirata ini memiliki kapasitas 192 MW peak atau MWP dan menghasilkan energi sebesar 245 juta kWh per tahun dan dapat memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga. Proyek ini menelan biaya mencapai 1,7 triliun rupiah. Pembangunannya merupakan kolaborasi PLN dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar. Proyek ini dikerjakan kurang lebih 3 tahun, di mana ini adalah sejarah bagi Indonesia karena mimpi besar tanah air untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan atau EBT dalam skala besar bisa tercapai. PLTS ini terdiri dari 13 pulau atau arrays yang lebih dari 340.000 panel surya. Kapasitas yang sangat masif, PLTS Terapung Cirata tentunya akan membantu masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang lebih hijau, serta wujud kepedulian negara untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Saat ini PLTS Cirata berada di urutan 3 besar dunia sebagai PLTS terapung dengan kapasitas Algojo Indonesia hanya kalah dari Cina. Di urutan pertama dengan Denso Dinzuang Floating Solar Farm berkapasitas 320 MWP. Dan di urutan 2 ada India dengan PLTS Omkareshwar Dam Floating Solar Farm berkapasitas 278 MWP. Jembatan Yotefa. Sejak kali pertama dalam sejarah Papua, mereka memiliki jembatan tercantik dan terpanjang bernama Jembatan Yotefa. Jembatan ini sudah lama direncanakan, tetapi baru Jokowi yang berhasil mewujudkannya. Jembatan ini dibangun di atas Teluk Yotef pada tahun 2015. Panjang jembatan ini mencapai 11,6 km yang terbagi menjadi 4 titik dengan lebar mencapai 21 meter. Biaya pembangunan jembatan melengkung baja pertama di Papua ini menelan ongkos 1,8 triliun rupiah. Kehadiran jembatan Yotefa menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Papua. Dari yang awalnya waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Skou 2,5 jam menjadi kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 60 menit. Efektivitas yang dihadirkan oleh jembatan ini juga ternyata telah menghadirkan perputaran ekonomi di wilayah Yotefa bergerak cepat. Sudah tidak gelap lagi. Selain infrastruktur dan air yang diperhatikan pemerintah Jokowi, fokus ini tertuju pada kelistrikan. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air Oria Genyem 2 kali 10 MW, pembangkit listrik tenaga mini Hidro Pravi 2,125 MW, saluran udara tegangan tinggi 70 kV Genyem Waina Jayapura sepanjang 174,6 km sirkuit. Selain itu, ada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 70 kV Holtecam Jayapura sepanjang 43,4 km sirkuit. Gardu Induk Waena Sentani 20 MV ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 MV ampere. Kini, anak-anak Papua sudah bisa belajar di malam hari. Yang awalnya terkendala karena tidak ada cahaya, kini sudah dapat diatasi. Itulah sederet rangkuman tentang 5 karya proyek besar Jokowi yang akan jadi sejarah bagi bangsa ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye bye.